Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel saya yaitu Muhammad Korea Asyaufi. Kali ini kita akan membahas materi penting buat mahasiswa. Itu topik, tema, kerangka, dan citasi ilmiah. Materi ini wajib dipahami karena menjadi dasar dalam penulisan karya ilmiah, makalah, maupun skripsi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. A few moments later. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Korea Asyaufi dengan NIM 250500607. Saya berada di pendidikan fisika di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan di Universitas Mula Warna. Materi pertama yang akan kita bahas adalah topik. Topik adalah pokok permasalahan atau gagasan utama yang akan kita tulis. Topik itu masih bersifat umum dan menjadi landasan dari sebuah karya ilmiah. Nah, dalam memilih topik ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti topik itu harus bermanfaat dan layak untuk dibahas. Yang kedua, itu harus dikuasai oleh penulis itu sendiri. Dan yang ketiga, menarik untuk diteliti lebih dalam. Dan yang keempat, tidak terlalu luas, tapi juga tidak terlalu sempit. Contohnya, kalau kita ambil di bidang pendidikan, topiknya bisa depan teknologi dalam pembelajaran. Nah, itu masih umum. Nanti kita persempit lagi menjadi tema. Nah, tema inti atau sudut pandang khusus dari topik tadi. Kalau topik itu luas, maka tema membuat tulisan itu lebih fokus. Misalnya dari topik teknologi dalam pembelajaran tadi. Temanya bisa pengaruh penggunaan aplikasi ruang guru terhadap motivasi belajar siswa SMA. Nah, itu jadi lebih spesifik kan? Tema ini berfungsi untuk memberi arah pada tulisan, menyatukan seluruh isi, menyampaikan pesan atau nilai yang ingin dituju. Selanjutnya, kita akan membahas kerangka. Kerangka ibarat peta jalan atau cetak biru dalam penulisan karya ilmiah. Dengan kerangka, ide-ide bisa tersusun secara sistematis dan logis. Manfaat kerangka diantaranya itu satu, membantu penulis tetap fokus pada topik. Yang kedua, menghindari pengulangan ide. Yang ketiga, memudahkan pembaca memahami alur tulisan. Yang keempat, dan membuat penulis lebih cepat menyusun karangan. Bentuk kerangka itu ada dua, yaitu kerangka topik yang berupa kata atau frasa. Dan yang kedua, kerangka kalimat, itu berupa kalimat yang kata. Kerangka biasanya disusun dengan sistem penurunan atau kode, misalnya angka Romawi, huruf, dan kombinasi angka huruf. Lanjut, kita akan membahas citasi ilmiah. Citasi atau sitiran adalah mengutip ide, konsep, atau data dari orang lain dengan menyebutkan sumbernya. Tujuannya apa? Itu supaya tulisan kita punya landasan teori, terhindar dari plagiarisme, menunjukkan kalau kita sudah membaca penelitian sebelumnya. Hal penting dalam citasi itu yang pertama adalah referencing, itu merujuk pada karya yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua adalah citation,
atau merujuk pada karya yang dikutip setelahnya. Intinya, kalau kita ambil ide orang lain, itu jangan lupa tulis sumbernya di dalam teks atau juga di daftar puspita. Terakhir, kita akan menyimpulkan apa yang kita bahas dalam materi di video ini. Jadi ada 4 hal penting ini dalam menulis karya ilmiah. Pertama, topik itu sebagai pokok masalah, tema sebagai inti pembahasan, kerangka sebagai panduan penyusunan, dan situasi untuk memperkuat argumen. Kalau 4 hal ini bisa dikuasai, menulis makalah atau skripsi itu akan menjadi lebih mudah, terarah, dan berkualitas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe atau share video ini ke teman-teman kalian semua. Akhir kata, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.